Hai teman-teman, saya Wila Sulastika dari Hubungan Internasional Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan membahas tentang badan eksekutif yang ada di Indonesia. Sebelum membahas secara mendalam terkait dengan badan eksekutif di Indonesia, saya terlebih dahulu akan membahas tentang bagaimana pola politik nasional di Indonesia. Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan atas satu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi. Namun, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia diwajibkan untuk menganut salah satu agama yang telah ditetapkan oleh negara, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, maka tidak dipungkiri bahwa agama Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Tetapi meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan mayoritas penduduk Muslim dalam politik nasional, secara keseluruhan Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Presiden yang menganut agama lain dari Islam tampaknya akan sulit diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat, karena sebagian besar Muslim Indonesia adalah Muslim abangan. Contohnya, mayoritas kaum Muslim menolak penerapan hukum syariah. Contoh lain, ketika Presiden Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001, hanya sedikit kelompok minoritas yang menolak kepemimpinannya karena mempercayai satu doktrin Islam, di mana tidak diperbolehkannya perempuan untuk menjadi pemimpin. Sistem politik Indonesia terdiri dari 3 badan. Yang pertama, badan eksekutif, kedua badan legislatif, dan yang ketiga badan yudikatif. Yang mencakup badan eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh masyarakat Indonesia dalam pemilu. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Selama masa kampanye, presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, komposisi calon presiden dan calon wakil presiden butuh strategi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi adalah latar belakang etnis, seperti agama, dan posisi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, badan legislatif di Indonesia. Yang mencakup badan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan MPR. MPR ini berwenang untuk menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR bertugas untuk membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama Presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja 5 tahun, dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sedangkan DPD menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih 4 calon anggota DPD yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun. Yang terakhir, badan yudikatif di Indonesia. Yang dimaksud dengan badan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding, dan Mahkamah Agung juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Pada tahun 2003, sebuah mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kabinet dan Parlemen atau MPR, dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer.